Profesi guru di Indonesia merupakan profesi mulia yang semakin diminati oleh masyarakat sejak 5 tahun terakhir. Secara khusus, sejak reformasi, guru dimulai dengan deklarasi guru sebagai profesi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 4 Desember 2004. 1 tahun kemudian, tepatnya tanggal 15 Desember 2005, terbitlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, atau lebih dikenal dengan UU-GD. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. UU-GD menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara menyetuskan ajarannya yang terkenal yaitu Ingarsa Sungtulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani, dan Waspada Purba Wasesa. Ajaran ini diwariskan kepada siapapun, khususnya kepada para pendidik yang akan mempersiapkan bangsa ini menuju pada keadaan bangsa yang maju, modern, demokratis, dan bermartabat. Hanya ajaran tersebut dalam implementasinya belum bisa seluruhnya ditampilkan oleh sosok pendidik Indonesia. Belum semuanya pendidik Indonesia mampu memainkan secara sadar dan terencana bahwa dirinya berada di depan sebagai anutan dan rujukan sumber pengetahuan, berada di tengah untuk membangun spirit dan mendinamisasi peserta didik, berada di belakang untuk mengawal dan memotivasi peserta didik, seraya senantiasa waspada menggunakan kewenangannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini. Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 serta seiring dengan lanjutnya perkembangan ilmu teknologi dan masyarakat yang diperkuat dengan gerakan demokratisasi dan globalisasi pendidikan, maka tuntutan akuntabilitas publik terhadap kualitas guru semakin kuat. Hal ini dimungkinkan karena makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas pendidikan yang diperkuat oleh makin ketatnya kompetisi lulusan pada setiap jenjang pendidikan untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau dalam rangka memasuki pasar kerja. Tak pelak lagi, tuntutan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah juga semakin meningkat, dan akhirnya tuntutan akan kompetensi guru tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saat ini, guru yang telah menempuh pendidikan sarjana, S1 atau D4 masih relatif kecil, yakni guru SD sebesar 24,64%, guru SMP sebesar 22,64%, dan guru SMA sebesar 78,96%. Kondisi ini merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi program pendidikan profesi guru. Dengan kata lain, masih terdapat sejumlah besar guru yang belum berkualifikasi sarjana atau D4 sebagai syarat mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG. Distribusi ketidaksesuaian dan kekurangan jam mengajar. Harapan masyarakat yang besar terhadap peran dan tanggung jawab guru dalam mendorong kemajuan bangsa sebenarnya dilandasi keyakinan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan ditentukan oleh unsur guru. Guru mengemban tugas penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan pendidikan. Setiap usaha, peningkatan mutu pendidikan di tanah air tidak dapat dilepaskan oleh eksistensi dan kualitas guru. Atas dasar itulah, maka diselenggarakannya semi-loka penyiapan guru masa depan
rintisan, dan terobosan menuju pendidikan guru yang khas. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu kemajuan bangsa. Hanya bangsa yang cerdas dan berkarakter kuat yang mampu mengatasi persoalan zamannya. Oleh karena itu, penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas perlu disesuaikan dengan kemajuan zaman. Guru masa depan diibaratkan sebagai air bening yang menjernihkan. Calon guru haruslah putra-putri terbaik Indonesia yang dididik secara khusus oleh lembaga pendidikan yang bermutu, sehingga memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogi, dan profesional secara lengkap. Di samping itu, guru masa depan harus bisa berfungsi sebagai pembawa perubahan perilaku belajar mengajar, termasuk mengubah kebiasaan mengajar yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan pendidikan terkini. Pendidikan guru secara khusus diarahkan tidak saja untuk menguatkan kompetensi profesional dan pedagogi yang dapat diperoleh di lingkungan akademik LPTK dan sekolah, tetapi juga membentuk kompetensi kepribadian dan sosial melalui pendidikan dan pengasuhan di asrama dan penugasan di daerah khusus. Model penyiapan guru masa depan menuntut penguatan LPTK sebagai institusi resmi yang diamanati oleh undang-undang untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, perbaikan pada pola seleksi mahasiswa calon guru, kurikulum pendidikan calon guru haruslah diperbaharui, termasuk sarana-prasarana sebagai fasilitas untuk mengimplementasikan kurikulum baru tersebut. Di samping untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pemberlakuan kurikulum tahun 2013, perubahan kurikulum diarahkan agar LPTK mampu menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan nasional. Persoalan tersebut meliputi distribusi guru, ketidaksesuaian bidang pendidikan guru dengan tugasnya atau mismatch, dan terbatasnya ketersediaan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Demikian harapan dan sambutan Mendikbud Profesor Muhammad Nuh dalam acara pembukaan Semiloka menyiapkan guru masa depan. Untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan ke depan, harus terjadi transformasi model penyiapan guru di perguruan tinggi dari bleeding supply menuju demand driven. Sesuai dengan perencanaan kebutuhan guru, pergeseran ini akan menempatkan Ditjen Dikti beserta perguruan tinggi LPTK yang semula memiliki otonomi penuh menjadi subsistem dan bagian integral dari sistem keguruan nasional. Kuota mahasiswa calon guru harus dibatasi dan segera ditetapkan secara nasional. Demikian pula kriteria atau kualitas masukannya. Ditjen Dikti sangat mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi LPTK dan institusi yang memiliki otoritas untuk melakukan perencanaan kebutuhan guru dan institusi pengguna lulusan. Jumlah LPTK yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir merupakan data penting yang harus segera dievaluasi. Secara nasional terdapat 1,2 juta mahasiswa calon guru yang kini terdaftar di hampir 400 LPTK negeri dan swasta. Jumlah ini jauh melebihi perkiraan kebutuhan guru akibat pensiun yang rata-rata sekitar 40.000 orang per tahun. Sekalipun demikian, pada bidang-bidang tertentu masih terjadi kelangkaan guru di berbagai daerah. Kesenjangan antara program di LPTK dan kebutuhan guru untuk menjamin pemerataan dan perluasan akses serta mutu pendidikan yang harus segera diatasi. Demikian sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Profesor Joko Santoso.
beberapa rintisan dan terobosan yang terangkum dalam program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia atau MBMI ini diberi judul Menyiapkan Guru Masa Depan. Program ini berhasil menelurkan konsep pemikiran akademis yang memadukan teori modern dan kearifan lokal dalam hal pendidikan calon guru. Di samping itu, program ini juga memaparkan contoh implementasi terbaik dari hasil uji coba dalam 3 tahun terakhir, termasuk memberikan berbagai rekomendasi kebijakan yang harus direspon oleh pemerintah agar program dan target waktu dapat dipenuhi. Esensi guru adalah pendidik yang penuh kasih sayang, bukan sekedar pegawai atau pekerja sebagaimana umumnya. Jiwa dan kepribadian guru yang demikian ini harus dibentuk dan dibangun di dalam sistem AMONG, yaitu asah, asih, dan asuh, melalui sebuah pendidikan guru yang khas di asrama yang dipaparkan pada bagian pendidikan calon guru berasrama dan berbeasiswa. Pada bagian menggembleng ketangguhan, menyemai cinta tanah air, dipaparkan terobosan baru untuk membangun sosok guru yang tangguh dan peduli terhadap bangsa dan negara melalui program SM3T, yaitu Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Saat ini sedang diteliti penumbuhan kompetensi kepribadian dan sosial calon guru melalui pembelajaran di asrama yang sangat terstruktur dan pembelajaran di tempat penugasan yang sangat terbuka dan penuh tantangan. Demikian pendapat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Profesor Supriyadi Ruskat. Berikut testimoni beberapa peserta yang mengikuti kegiatan Semiloka Menyiapkan Guru Masa Depan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai utusan yang diundang dengan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, merasa senang adanya Semiloka ini. Mengapa? Karena yang pertama, ini kita mendapatkan pandangan baru tentang bagaimana guru masa depan. Kemudian kedua juga ada semacam sharing yang memang potensi yang kita miliki dan memang potensi yang ada sebagaimana yang diharapkan pemerintah itu bisa ada semacam kesamaan. Yang ketiga, dengan adanya kegiatan ini kita berharap ada penemuan-penemuan baru, terobosan baru atau sikap dan perilaku yang bisa dimiliki oleh guru itu dengan melalui Semiloka ini bisa kita temukan dan bisa kita tularkan kepada teman-teman calon yang pengajar atau tenaga dosen untuk menghasilkan guru-guru yang kita harapkan bersama. Kemudian yang keempat, mudah-mudahan kegiatan ini bisa selalu berjalan, bukan hanya hari ini, kita berharap ke depannya bisa lebih ditingkatkan supaya kesamaan mengenai bagaimana Indonesia ke depan khususnya tenaga kependidikan itu selalu eksis sebagaimana apa yang kita harapkan. Ini sangat bagus karena ada banyak hal ya yang memang sudah kita resahkan ya selama ini terkait dengan kurikulum, terkait dengan pendidikan PPK, terkait dengan PPG dan hal-hal lain yang menyangkut bagaimana sebaiknya penyiapan guru masa depan. Jadi ini memang sudah menjawab sebagian besar pertanyaan kita dan ini sangat penting. Terima kasih, keberadaan forum Semiloka ini sangat baik dan sangat bagus dalam rangka kita menyiapkan LPPK sebagai penyelenggara pendidikan dalam rangka menciptakan guru yang profesional, guru masa depan, guru yang diharapkan dalam undang-undang dan diharapkan oleh masyarakat dan bangsa ini. Ya, saya kira Semiloka ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh LPPK Indonesia karena sudah saatnya kita melakukan penataan kembali mekanisme pengenalan guru untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Karena kalau kita bicara pendidikan, maka core-nya itu adalah guru. Jadi guru merupakan faktor kunci dan kualitas pendidikan kita di masa depan. Sedangkan pendidikan itu akan menentukan kekuatan bangsa yang kita di kancah persaingan global. Saya amat senang, bergembira dan berbahagia karena Semiloka ini telah menghasilkan sebuah pemikiran yang amat mendasar
untuk menstandarisasi LPTK dan untuk menyiapkan guru masa depan yang kita perlukan. Semiloka ini alhamdulillah sangat bagus karena telah menelurkan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan oleh LPTK di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan dari keberhasilan dan Semiloka ini bisa kita implementasikan ke depan untuk membuat LPTK lebih baik lagi. Saya kira peran dan strategisnya bagus sekali. Mengapa? Karena kita bisa meletakkan kebijakan yang sesungguhnya seperti apa, khususnya format guru masa depan. Kemudian yang kedua juga sebagai tempat untuk sharing dan bagaimana kita mengimplementasikan bagaimana porsi atau sosok guru yang seharusnya dengan dimensi budaya yang beraneka macam di Indonesia ini. Karena kita tahu suku kita berbeda, budaya kita berbeda, tetapi ada semacam patron untuk kita jadikan rujukan bersama dalam rangka menemukan sosok guru yang ideal sebagaimana apa yang kita harapkan pada Semiloka ini. Dan saya katakan tadi, jadi bahwa ini menjawab sebagian besar pertanyaan kita, ya, baik para pengambil kebijakan di tingkat perguruan tinggi terutama ya sebagai penyelenggara pendidikan untuk atau sebagai LPTK, lembaga pendidikan dan lembaga kejuruan, dan karena Semiloka ini dihadirkan banyak pakar, birokrat, praktisi dan yang itu memberikan wawasan kepada kita semua, memberikan arah kebijakan ke depan dan juga terkait dengan bagaimana pengembangan guru itu seharusnya disiapkan. Semiloka ini sangat strategis. Hanya adalah yang pertama berkaitan dengan peran Semiloka ini adalah dalam rangka kita mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada sehingga LPTK juga siap untuk menciptakan dan menggerakkan guru yang yang profesional untuk masa depan bangsa ini. Kemudian yang kedua adalah peran Semiloka ini adalah kita koreksi diri pada diri LPTK sendiri sudah sejauh mana keberadaan LPTK dalam menyiapkan guru yang profesional tersebut. Saya kira Semiloka ini memang sangat strategis karena disinilah kita membicarakan berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala dalam peningkatan mutu guru, terutama dari sisi pengadaan. Nah, dengan Semiloka ini kita membahas berbagai hal dan menghasilkan berbagai hal yang menjadi produk-produk hukum dan kesepakatan bersama untuk meningkatkan kualitas calon guru di masa yang akan datang. Perannya amat signifikan karena lewat Semiloka ini telah dilahirkan pikiran dan dukungan. Pertama ini untuk standarisasi LPTK yang memang kita perlukan baik dari segi keilmuan maupun program dan kelembagaan. Dan yang kedua ini LPTK ke depan memang ini harus diakreditasi oleh lembaga khusus yang terkait dengan LPTK itu. Ini yang amat membahagiakan karena dengan demikian ini akan memberikan kepastian bahwa LPTK makin bermutu dan tentu dampaknya guru yang dihasilkan pun akan semakin bermutu semata-mata untuk kepentingan perbaikan mutu pendidikan di tanah air. Pertama, ini merupakan satu penyamaan persepsi kepada semua LPTK di Indonesia yang kemudian bisa ditindaklanjuti bagaimana agar kesamaan persepsi ini dijadikan satu kebijakan sehingga nanti dampaknya bisa diimplementasikan seluruh LPTK di Indonesia. Jadi saya sarankan yang pertama tetap kegiatan seperti ini kita berjalan dan selalu sharing. Kemudian yang kedua kita harus meletakkan LPTK pada posisi yang sama. Karena saya dari swasta, tentu saya mengharapkan negeri dan swasta juga berada pada posisi yang sama dan memang sementara ini kementerian sudah memperlakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga juga kita harus banyak belajar bagaimana pendidikan itu baik menggali budaya yang ada di Indonesia itu sendiri, karakter bangsa kita, budaya kita, dan juga tetap kita memberikan analog dan bandingan dari negara-negara yang sudah maju. Saya kira seperti itu. Tadi juga disinggung ya ketika di sidang komisi ya, kebetulan saya di komisi C, ya mulai rekrutmen, kemudian proses ya, termasuk bagaimana seharusnya peran asosiasi PKI, kemudian juga bagaimana seharusnya output, kemudian outcome-nya itu diarahkan. Nah itu yang
saya kira perlu menjadi perhatian kita semua. Saran yang pertama adalah rekrutmen calon mahasiswa LPPK jangan hanya pada kognitif, juga pada seperti kesiapan mental, kesiapan jasmani dan rohani juga harus disiapkan, sehingga guru itu menjadi guru yang betul-betul utuh dari sisi fisik, mental, dan juga kognitif. Memang perlu diadakan penertiban secara baik yaitu tentang LPTK yang ada dalam karena pengendalian mutu LPTK itu menjadi kunci dari peningkatan mutu guru di masyarakat. Selama LPTK ini tidak dilakukan penertiban, tidak melakukan rasionalitas dan review yang baik, maka produknya sulit untuk dikendalikan, terutama dilihat dari sisi mutu. Ini harus dimulai pertama kali standarisasi LPTK dalam pengertian kelembagaan, kepenataan, program infrastruktur. Yang kedua tentu ini yang terkait juga dengan akreditasi, tapi yang juga lebih penting ini mulai dari rekrutmen calon mahasiswa, calon guru. Yang kedua proses pembelajaran yang harus memungkinkan calon guru itu mengenal lebih awal lapangan dan medan yang sesungguhnya. Dan tentu nanti puncak pada pendidikan profesi guru yang akan menghantarkan semua calon guru untuk secara terampil dan kompeten penuh untuk menjadi guru profesional. Sekarang ini Indonesia saatnya yang baik untuk memilih calon guru yang sangat bagus karena integritasnya bagus, kemudian didukung dengan sistem yang bagus, didukung dengan penyelenggaraan atau implementasi yang bagus. Insya Allah guru masa depan tidak lama lagi akan terwujud.